Jadi begini saudara, kemarin itu ya kita dengar isinya KC mau minta maaf ya. Aduh, saya bilang apa pula ini minta maaf nih. Aduh, repot ini kalau udah bilang permohonan maaf model begini ini maunya damai-damai. Tadi pagi Yahya Baloni minta maaf juga ya. Si Yahya Baloni akhirnya ya Raja Singa mimbar Masjid Indonesia. Waduh, Raja Singa mimbar Masjid Indonesia. Raja Singa mimbar. Wah, luar biasa nih. Kita penekanannya boleh di mimbar masjidnya, boleh di Raja Singanya alias sipilis. Nah, jadi si Yahya Baloni tadi siang itu memohon maaf sebesar-besarnya kepada umat Kristen karena sudah menjadi contoh yang tidak baik dan sudah menyakiti hati orang Kristen. Iya, setelah jadi pesakitan baru minta maaf. Kenapa nggak dari kemarin minta maaf? Kemarin malah nantang-nantang minta dilaporin polisi. Ya kan? Nah, begitu di penjara sekalian. Nah, kemarin Yahya Baloni nggak minta suaka sih ke Jerman sih. Coba bilang sama saya, minta suaka, saya bantu. Minta suaka ya kan, saya kasih ini, saya kenalin sama Pierre Vogel sekalian kan. Nggak bilang sih Yahya Baloni ya kan. Coba bilang sama saya, suaka ntar. Ya kan, ntar sampai sini saya baptis juga sekalian kan. Supaya gampang dapat suaka dibaptis ya kan. Nah, kemudian itu tadi ya hari Sabtu ya, hari Sabtu si ibu istrinya KC minta maaf. Hari Senin Yahya Baloninya minta maaf. Jadi akhirnya mereka berdua di Mabes berpelukan kayak Teletubbies sekarang ya. Nah, itu tadi ya, itu panggung sandiwara dari Undang-Undang Penistaan Agama 156A. Seharusnya itu ya memang seharusnya yang benar ya. Ya, kalau sudah cita penistaan undang-undang udah orang-orang saling keras begini, terakhirnya memang harusnya berpelukan. Nggak usah sampai masuk penjara sebetulnya. Tapi yang kurang ajar, sebelum berpelukan dikasih tai dulu. Nah, itu yang repot. Nah, artinya Anda kurang cepat. Harusnya begitu masuk, Yahya Baloni bukan dikasih tai dulu juga bareng-bareng. Tapi kayaknya nggak tega ya, orang-orang Kristen nggak ada yang tega ya begitu ya. Kalau orang-orang Islam mah tega begitu ya. Nah, anyway, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Nah, nanti kita lihatkan beritanya ya dari istrinya KC maupun Yahya Baloninya, kita naikkan beritanya. Tapi kita akan izinkan rakyat jelata untuk menggelinjang, melenguh, mendengus, kejang-kejang terlebih dahulu. Mulai dari Julius Matasak. Nah, ini baru nih rupanya, nih baru hadir nih ya. Nah, ini. Biar kita kasih pertama nih Pak Julius Matasak. Silakan Julius Matasak. Nah nih, mikrofonnya boleh dinyalakan. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Saya dikasih kesempatan ya. Memang negara kita ini negara yang ujung-ujungnya itu minta maaf. Tapi di satu sisi sebelum minta maaf ya seperti yang kita lihat bahwa ada sandiwara yang bisa memicu dunia untuk menjelek-jelekkan kita. Tetapi sebenarnya kalau aturan-aturan yang dibuat itu, terutama undang-undang ITE ini, memang ya kalau korbannya tidak logis dan korbannya kayak Ahok kemarin dan segala macam dan ujung-ujungnya kita saling membutuhkan, ya sebenarnya DPR ini ya dihilangkan aja itu undang-undang itu. Karena memang ya seperti ini, kita mau maju juga, ya mau maju bertempur, ya tidak ujung-ujungnya juga nanti akan minta maaf. Jadi kita harus ikut sejarah bahwa sebenarnya undang-undang kita itu musyawarah mufakat itu adalah yang mendominasi oleh negara kita, bagaimana kita toleransi.
Cuma persoalannya sekarang kalau toleransi ditumbuhkan, ya orang-orang yang one man one vote ini atau yang dirancang oleh khilafah ini ya memang mayoritas maunya untuk one man one vote atau mereka yang menang. Jadi ya saling bertentangan lah. Kalau soal hukumnya akhirnya kembali lagi ke persoalan lama bahwa hukum itu siapa yang kuat membayar ya itulah yang menang. Jadi sekali lagi bahwa agak bingung negara kita ini mau kembali ke siapa yang bayar, siapa yang menang, atau kalau kembali ke siapa yang bayar, siapa yang menang itu ya zamannya itu boleh dikata terlalu banyak ini ditutup-tutupi. Nah, zaman sekarang ini ya internet sudah luar biasa, nggak ada yang bisa ditutupi. Korupsi itu biar dia menutupi di laci manapun, tapi ada internet ya akan kelihatan. Jadi saya kira ya kalau memang konsisten kita lanjutkan aja perjuangannya Pak KC, tetapi ya kalau memang orang menerima maaf-maaf itu ya saya kira silakan aja, tapi hukum tetap dijalankan. Terima kasih. Jadi kalau yang belum minta maaf, hukum apalagi ya? Ini Somad belum minta maaf nih, Abdul Somad nih. Ya. Kalau Nabi ke-26 lah, Nabi ke-26 saya kan di Eropa, saya tidak melanggar hukum mana saja. Ya, saya tidak melanggar hukum Eropa di sini, saya tidak perlu minta maaf, saya tidak melanggar hukum. Nah, kalau kalian di Indonesia kan karena ada Undang-Undang ITE 28 dan pasal 156 kan, ya serah kalian ya salah sendiri dipiara undang-undang nggak benar, ya kan, undang-undang yang nggak benar dipiara. Nah itu, kalau saya kan nggak perlu minta maaf karena saya di sini nggak melanggar apa-apa, gitu ya. Oke bagus nih ya. Jadi, tapi kalau kita sudah memaafkan ya hukumnya jangan jalan terus dong. Namanya memaafkan, nah itu dia. Namanya separuh hati nih kita memaafkannya nih Pak Julius. Tapi kita dengarkan dulu nih Pak Tambunan nih. Ya, biar rakyat jelata kejang-kejang dulu semua. Silakan Pak Tambunan. Salam Bapak Paul Zam. Shalom. Salam Bapak Junius Tobing, Bapak Putih, dan semua kita yang hadir lewat live Zoom dan live YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ya ini guyon aja ini Pak Paul. Ya. Itu tadi kan bicara tentang tai. Nah, kalau tai dicampur bir jadi apa itu Pak Paul? Tai plus bir, nah jadi apa itu? Jadi belum pernah nyoba ada saya jenderal. Nah jadi tai ini dipopulerkan oleh seorang jenderal hebat itu ya. Iya. Nah, ini hanya guyon aja intermezzo. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bangsa Indonesia ini ya kita sepakat secara de jure merdeka dari penjajahan. Namun bangsa kita ini dijajah oleh kepentingan atau keinginan-keinginan kelompok golongan-golongan tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga lebih dari itu, kita sebagai orang percaya harus mengakui dan percaya bahwa sebagian besar dari bangsa ini masih dijajah, dibelenggu oleh apa? Oleh Roro Babel, penguasa kegelapan. Sehingga tidak bisa merdeka juga. Nah, yang saya mau ingatkan juga kepada kita adalah bahwa kita harus tetap berpegang teguh, sepakat bahwa Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 harus tegak, setegak-tegaknya di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu kita mengharapkan, terutama kita yang di Zoom Live ini, harus konsisten. Kita harus memiliki sikap pandangan dan langkah-langkah tindakan yang harus dilandasi nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang sering saya sampaikan, kita tidak hanya beretorika, kita tidak hanya memberikan pandangan-pandangan, argumen-argumen,
tapi kita sendiri tidak menjadi pelaku. Ini tidak benar. Kita harus konsisten. Sebagai pengikut Kristus, orang percaya, kita lah yang paling terdepan di dalam mengimplementasikan Pancasila dan berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang 45. Kita harus jadi teladan sampai kapanpun selama kita ada di negara ini. Nah, ini barangkali bisa mendorong publik untuk mengikuti. Nah, yang berikutnya adalah ini harus juga dipercaya, diyakini kebenarannya bahwa Republik Indonesia akan bisa sukses mencapai cita-cita nasionalnya apabila Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ditegakkan, diimplementasikan secara murni dan konsekuen dalam semua sendi kehidupan nasional. Nah, kemudian yang berikutnya, Republik ini akan kacau dan tercerai-berai apabila ideologi agama, paham khilafah dibiarkan, apalagi diterapkan di Indonesia. Ini pasti hancur. Indonesia pasti hancur. Ya, kita kan tahu bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia itu adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Terus ada istilah lain di Sunda yang mengatakan itu apa itu yang ada kertara harjanya itu loh. Nah ini hanya bisa dicapai. Ya, nah, ini hanya bisa dicapai ya apabila bangsa ini konsisten menegakkan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kan ini sudah menjadi komitmen yang diwariskan oleh founding fathers kepada kita. Apabila kita meninggalkan ini, itu sama dengan mengkhianati. Kita tahu, pengkhianat itu tidak mungkin bisa mencapai tujuannya. Demikianlah bangsa ini, apabila mengkhianati warisan dari the founding fathers, Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Indonesia tidak akan pernah bisa mencapai tujuan nasionalnya. Saya menjamin 100% tidak akan pernah bisa. Bahkan negara ini akan hancur berantakan. Akan terjadi perpecahan, akan terbentuk negara-negara yang berdiri sendiri, ya. Coba saja khilafah dibiarkan, radikalisme dibiarkan. Itu akan terjadi. Ini tidak bisa main-main. Nah, kita yang saya katakan tadi harus menjadi pelaku mengimplementasikan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan nasional dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Kemudian ada pertanyaan saya ini heran terus, benar heran. Sejak reformasi sampai sekarang, mengapa pemerintah tidak bertindak tegas terhadap gerakan anarkis radikal, khilafahisme, intoleransi, diskriminatif, dan orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti Pancasila? Kenapa tidak ada tindakan tegas sampai hari ini? Ada organisasi dibubarkan, tapi manusia dibiarkan. Akhirnya apa? Ideologinya, pahamnya terus menyebar, masuk sampai ke institusi yang strategis. Contohnya saja, ya institusi TNI, institusi Polri, dan lain sebagainya. Nggak ada yang bisa menyangkal ini. Kalau dikatakan 3% dari anggota TNI sudah terpapar, hitung aja. Kalau ada 400.000 prajurit tentara nasional Indonesia, itu kira-kira 12.000, Pak. Kalau 12.000 angkat senjata, bayangkan saja apa yang terjadi. Rawan sekali melihat kejadian kemarin, si Napoleon Bonaparte yang menyiksa Pak Kace, kemudian meluberkan. Ini salah satu, ya, saya katakan salah satu tindakan radikal. Ya, tindakan radikal udah ekstrim sekali. Nah, ini perlu rekrutmen yang benar-benar steril. Saya sarankan kepada pemerintah supaya dalam rekrutmen anggota TNI dan anggota Polri itu harus betul steril. Yang lalu kita sudah lihat ada salah satu, siapa namanya itu, ya. Saya nggak tahu ke depan ini bagaimana ini orang ini masuk Akmil, yang orang tuanya pengikut ISIS katanya itu, tapi diterima masuk Akmil. Jadi ini berbahaya menurut saya. Berbahaya sekali. Nah,
Kemudian yang terakhir barangkali pertanyaan saya kepada pemerintah, mengapa sampai hari ini pemerintah dan jajarannya tidak mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pelaksanaan pembangunan nasional? Itu pertanyaan saya. Mungkin ada yang bisa menjawab atau Jenderal Tobing bisa memberikan komentar. Monggo, silakan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.